Terima kasih Bapak Ibu panitia Idul Adha 1447 Hijriah, keluarga Ibu 26 Masehi. Alhamdulillah kalau ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi sekaligus nantinya ada laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan Idul Adha kita tahun ini untuk menyampaikan apa yang bisa diberikan masukan harapannya ke depan agar pelaksanaan ini lebih baik. Namun sebagai informasi dilihat semua daging telah tersalurkan tepat sasaran. Untuk mempersingkat waktu acara ini, saya persilakan kepada Ketua Panitia Bapak Haji Suyitno untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Disyukuri kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita semua ini alhamdulillah sekalian bisa hadir pada penerapan acara penutupan panitia. Salam salawat semoga senantiasa tercurahkan di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saatnya dan kita sebelum baca mudah-mudahan pula dia mengerti bisa mendapatkan selamat. Amin. Bapak Ibu, pertama kali saya terima kasih atas kehadirannya. Acara agama ini adalah acara pengibaran panitia. Sebelum nanti debat oleh Ketua DKM, ada baiknya kita minta masukan ada laporan dari masing-masing seksi. Itu sebagai bahan atau untuk mengevaluasi tentunya untuk yang ke depan nanti bisa kalau yang ada yang kurang bisa kita perbaiki. Kalau ada beberapa sedikit itu memang saya rasa juga namanya manusia, salah itu ada manusia ini. Untuk meningkat waktu mungkin barangkali yang pertama ini Pak Malik ada ya? Ada Pak Malik Pak. Sorry Pak. Belakang kelihatan nyempil. Terus amat. Oh, insya Allah. Itu kan. Yang pertama adalah dari seksi pemotongan ibadah. Mungkin bendahara belakang aja ya. Siap. Sampai belakang aja. Dari mungkin Pak Malik seksi pemotongan bisa diinikan disampaikan mungkin barangkali ada yang apa ya permasalahan atau mungkin perbaikan bagaimana? Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir. Saya dari seksi penerimaan hewan kurban maupun juga seksi dari penyebutan penyembelihan hewan kurban. Mohon maaf sebelumnya karena saya masih TN tugas negara, jadi pada waktu saat penerimaan hewan kurban memang saya tidak terlibat langsung. Tapi pada waktu saat penerimaan hewan kurban malam hadir, saya dengan Ketua DKM sampai juga sama Ketua Idul Adha juga hadir. Kita melihat sapi yang mana dari datang, terutama juga untuk hewan kurban yaitu kambing sebanyak 9 ekor maupun juga untuk kambing sebanyak 28 ekor. Alhamdulillah walaupun saya tidak terlibat langsung dalam pencatatan, tapi alhamdulillah dibantu dari tim dari Pak Foto juga itu semuanya sudah meliputi daripada penerima hewan kurban, dan alhamdulillah semua korban hewan kurban yang kita terima juga dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik.
Dan alhamdulillah pada waktu saat juga kita pelaksanakan di hari hanya pemotongan, saya sudah mengumumkan juga waktu saat Idul Adha sudah selesai. Saya pakai telur luar untuk memberitahukan kepada jemaah, baik juga itu pengkurban untuk bisa hadir dan menyaksikan hewan kurban yang akan disembelih. Dan alhamdulillah dari mulai hewan pertama, nah ini ada satu sedikit saya koreksi. Hewan kurban yang dipotong pertama itu adalah hewan keempat yang dipotong pertama. Jadi ada beberapa anggota menanyakan itu hewan kurban pertama, bukan. Jadi itu M4 dengan nomor punggung M4 tapi dipotongnya pertama. Jadi jangan sampai yang salah kata hewan yang di sana itu sedikit mengganggu untuk proses pemotongan hewan kurban yang berikutnya. Jadi ada kemarin sedikit kekeliruan, dianggap di situ adalah hewan kurban yang pertama, padahal bukan. Jadi saya koreksi lagi, tapi alhamdulillah dalam distribusinya, dalam pemotongannya segala macam itu tidak ada masalah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, hanya kesalahpahamannya. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan dengan penyebutan baik itu pengkurban, nama, baik itu bin ataupun bintinya, insya Allah mudah-mudahan dengan suara saya yang kencang kemarin pakai speaker, udah kencang begini, ditambah lagi speaker, mudah-mudahan insya Allah kemarin tidak ada yang salah. Mungkin mudah-mudahan ya semuanya berjalan baik dan semua apa yang disampaikan pada kita kemarin dan kita lakukan, insya Allah semua dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya rasa itu aja Pak Ketua Idul Adha. Mungkin kalau memang ada yang salah, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Malik. Sebetulnya kemarin itu pemotongan itu sebelumnya sudah diwacanakan yang urut ya, tapi di tengah jalan ada yang nyalip Minta didahulukan. bukan karena mungkin ada keperluan apa ya. Iya betul. Tapi harusnya memang koordinasi yang lebih baik sebelumnya. Tapi udah apa? Tapi sudah terlaksana. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan ini. Baik, terima kasih. Terus itu adalah Pak Ketua agak ramai. Bagian penelitian Seksi pencincangan. Terima kasih. Di sini sebenarnya dari pertama kali kita menggunakan hewan kurban, menerima hewan kurban, memang pemotongan dan penyiksaan itu satu grup. Jadi di mana ini hanya komunikasi atau harusnya ada, kalau terpisah kita ada kayaknya koordinasi lapangan. Di mana kita waktu itu memang agak keliru ketika hewan pertama yang dipotong itu nomor 4 kita yang pertama itu kan terjadinya. Tapi ketika kita menyerah terus terang aja, begitu hewan dipotong itu kita mendahulukan permintaan. Jadi pada waktu itu ada sedikit kekeliruan bahwa hewan pertama dipotong itu ya memang kurang, karena tidak ada komunikasi. Jadi memang kami tempatkan itu satu. Kedua, ketika saya tanyakan ini harus cepat untuk permintaan itu, masalah nanti yang lainnya mustahiknya itu bisa dari mana saja gitu. Tapi kalau permintaan itu harus bawa hewan yang si berkorban itu yang selama ini kami lakukan. Tapi ini kalau tidak ada komunikasi, koordinasi daripada waktu itu kami agak keliru sampai kami menyerahkan bahwa ini hewan pertama dipotong gitu kan. Nah waktu itu saya tanya sama Ibu juga, ini kapan dicincangnya? Karena waktu kita pertemuan pertama, bagaimana kami sebagai pencincang itu hanya sebenarnya yang nggak begitu berat lah, gitu kan? Dan kami juga tidak tahu seberapa besar mereka akan
memotong daging-daging itu gitu. Tapi nyatanya ya terus terang aja 6 sapi itu kebetulan yang memang yang sudah pengalaman lah yang dilakukan oleh Jiman, Asep dan saya sendiri memang. Jadi itu ya kami mencincang terus terang aja 3 sapi yang pertama itu. Nah, waktu kami menyerahkan daging-daging untuk permintaan memang agak sedikit keliru gitu. Dimana yang merasa pertama itu dipotong itu si pengkorban itu merasa ini sapi gua gitu kan gitu. Nah, lompat ya. Itu ada pemindahan ya. Yang keduanya memang kalau Pak Erlangga memang dari awal sudah memberitahukan ke ini ke ketua atau ke ini wakilnya bahwa itu akan minta sapi kelima kalau nggak salah dipotong Pak Erlangga ya. Nah itu ada. Cuma itu pun ada permintaan yang tidak terpenuhi. Nah itulah. Hanya saja di sini ada baiknya itu bahwa semua ada beberapa orang itu bagian permintaan itu ini sampai nomor sekian si A, sampai nomor sekian si kambing itu nomor si B kan jadi ada kemajuan sedikit. Tapi harusnya mereka juga mengawasi dari mulai dipotong sampai selesai. Nah kemudian yang saya harus indikan lagi bahwa si pemotong itu ternyata cuma satu. Pak Michael. Si pemotongnya itu cuma satu. Ya, Pak Michael. Ya saya nggak tahu lah namanya siapa. Nah itu yang saya sayangkan. Ketika kambing itu dipotong, begitu udah selesai harus digantung, harus dikuliti gitu. Kalau yang namanya menguliti atau istilahnya kalau saya sih membuka baju dari kambing itu pakai alat itu udah di bawah standar memotong hewan itu. Jadi yang dilakukan oleh si pemotong itu hanya di sapi saja. Kami tidak ada berita mengenai di kambing. Makanya begitu selesai dikuliti, saya coba dengan salah satu yang menguliti kambing, Pak, nanti tolong jeruan bersih dan jeruan kotor itu dipisahkan, Pak. Pekerjaan itu mudah sekali sebenarnya, kalau memang itu ahlinya gitu, memisahkan itu. Tapi ini didengar pun tidak. Jadi semuanya tuh gerak aja. Sampai ada 2 kaki dan apalagi yang keluar gitu. Ya bagusnya saya sudah kita komitmen pada kata keluar itu. Saya sampai tidak bisa lagi mengawasi ada berapa kan jeroan bersih dari kambing dan jeroan bersih. Kalau jeroan kotornya saya lihat kembali semua. Jeroan bersihnya juga saya sudah tidak tahu lagi. Yang biasanya saya waktu masih di pemotongan itu saya turunkan yang bersihnya, taruh di sini. Yang kotornya silakan bawa keluar gitu. Nah hal seperti itu yang koordinasi kita dalam ini walaupun selesai gitu sampai maghrib gitu. Tapi di sini ada yang saya lakukan. Cuman terus terang aja di catatan saya bahwa standar pemotong itu masih di bawah. Walaupun dibilang dia punya sertifikat. Kita dari dulu ada komitmen bahwa tolonglah kalau di masjid itu kita pakai agak di bawah yang itulah kayak celana itu. Ini pemotongnya malah pakai celana pendek. Ya kalau saya bilang celana kolor bukan celana pendek lagi itu. Setengah hari kemudian yang cincang yang membelah sapi itu juga buka baju, ada 2 orang buka baju. Dan
Itu yang saya kurang. Dan satu lagi, ada perempuan nih. Kalau dia perempuan itu diikat, ini dipakai itu terus celana atau kaosnya agak panjang lah bajunya gitu. Oke lah, nggak jadi masalah mungkin ya. Karena memang itu harus kerjaan loh gitu. Mungkin kalau di pabrik itu udah dikeluarin itu yang namanya nggak diikat apapun itu yang namanya rambut. Karena takut itu aja sih yang mencoba menentukan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Bapak. Makanya saya tanyakan, gimana? Oh cincang sih udah gampang lah ini nggak ini gitu. Dan makanya kalimat saya waktu itu cuma ya kita lihat aja di lapangan. Nah itu kejadian seperti itu. Itu setiap tahun saya itu mencoba menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Di kami tentunya di pencincangan khususnya saya bilang Pak Agus dengan siapa? Dewan Moya, itu menangani semua kambing. Kambing 28 ekor itu beliau yang mencincang dengan Iwan Choi. Nah kalau sapi memang kambing. Yang saya sayangkan adalah menurunkan tulangnya daging itu tidak sesuai. Andai kata minimal 1 kilo lah gitu. Itu nggak jadi masalah. Ini struck blood. Dan saya lihat juga ketika memotong iga pun kan iga sapi itu sebenarnya ya maaf saya bukan ini cuma pengalaman saya ketika dia membulak balik iga itu untuk dipotong, makanya saya bilang di bawah standar potong. Izin Pak Derajat, udah Pak, kita kira Itu aja sih. Waktu kita Baik, terima kasih Pak Derajat. Ya intinya dari pemaparan Pak Derajat itu adalah tukang potong sebenarnya kreativitasnya kurang baik ini ya, ya. Kurang memuaskan gitu kan ya. Perlu koordinasinya dengan mereka pun tidak bisa gitu. Betul, dari pada terus selanjutnya untuk penampilannya pun juga kira-kira kurang islami gitu ya, maksudnya gitu kan. Tapi untuk jeroan bersih ada yang lolos nggak Pak? Kenapa? Jeroan yang bersih ada yang lolos nggak? Menurut pengamatan Pak. Kalau sapi mungkin Ya sapi terutama sapi. nah itulah harusnya jeroan bersih itu, makanya saya tadi Pak bilang itu jeroan bersih itu harus dipisahkan anunya, langsung dilemparin aja ke kami gitu kan, jeroan bersih itu yang ini dikarunin bawa keluar gitu, mudah kok sebenarnya ya, tapi ini enggak. Makanya di sini sayangnya bagian permintaan yang di lapangan itu nggak ada sih. Harusnya dia begitu, oh sapi nomor 1 saya nih, dia bukan menyelamatkan kaki sama itu aja, tapi mengawasi jeroan kotor sama bersih. Itu dia pasti itu. Cuma saya nggak tahu. Baik, nanti kita bisa pada ini agak lebih pengawasannya mungkin. Ini dapat duit. Oke, selanjutnya kita ke seksi pengemasan. Pak Fatimah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk seksi pengemasan pekerjaannya bagus. Kerjasamanya bagus. Untuk intern pengemasan. Tapi ada yang kemarin pada komunikasi juga bisa ini para kerja itu kecil, nggak masalah. Dan saya juga punya catatan.
Jadi kalau dengan adanya, saya kan penimbangan. Kalau dilihat dari sapi 9, kambing 28. Total yang aku bungkus itu cuma ada 1 ton 5 kilo, 7 on. Itu ada 899 bungkus. Nah ini rinciannya ya itu tadi. 1 ton berapa? RT1, RT2 sampai terus hansip, kebersihan, non kupon, yang sakit itu 1 guys. Mungkin Untuk dinamas, nah ini nanti saya laporan ke ketua panitia. mungkin ada ini ya Pak, rekap daripada apa itu hasil ini untuk evaluasi ke depan nanti. Maksudnya kemarin kan macam-macam ada timbangan berbeda ya. Nah itu kira-kira nanti kalkulasinya berapa kilo sih semuanya? Nah, gitu. Maksudnya nanti jumlah ini ya 1,3. atau mungkin gini Pak, apa sebenarnya kata itu perlembarannya nanti disampaikan kita ya gimana? Enggak, ini yang udah ada, udah lengkap Pak. Oh udah bukan ya. Contohnya misalkan 16 tadi aku namanya makam itu totalnya per kantong ada 1,3 kilo. Jumlahnya ada 16, totalnya ada 20,8 kilo. Jadi nanti udah total nih Pak. Iya iya. Jadi makanya aku rada kurang ini gitu loh. Kok 9 tapi sapi 28, kambing kok cuma ada 1 ton 5 kilo. Anggaplah 0,7 ya, 6 kilo lah. Itu berikut tulang loh ya. Kalau di sap apa kambingnya pasti ada tulangnya. Ya, enggak, maksudnya itu total. Jadi satu kantong itu Pak, kalau sapi 0,9 kilo itu daging. 0,43 atau 1 tulang lah. Ya, Kalau udah diambil yang punya orang. Itu maksud saya itu total yang tertimbang kan. Total yang tertimbang itu yang termasuk tertimbang tulang, ini totalnya. termasuk tulang, termasuk jeroan toh. Enggak, jeroan nggak nyampe. Boleh. Tanya, ada nggak jeroan nyampe? Nggak ada Pak. Enggak. Jadi Ya, berarti tulang yang ada. penimbang itu handuk nggak ada yang sampai. Nah, itu dia masalahnya. Handuk itu saya nggak lihat itu di tempat jeroan itu. Adanya Cuma waktu terakhir itu khusus, Nah. waktu untuk non. Tulang itu. Jadi yang non itu Itu nggak adalah ada. 0,5 kilo plus plastikan yang isinya khusus. Tahu saya itu. Nah, ini laporan saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak nanti saya serahkan ke ketua untuk ke depannya. Pak, tadi berapa bungkus semua Pak? 899 itu jumlah aman non kupon. Ya, lakukan 220 ini. 220. 899 ya. Iya. Termasuk non kupon itu ya? Non kupon 220 Pak. Iya, enggak, udah termasuk belum? Belum. Betul, udah. Ya udah. 800 itu termasuk. Udah. Betul. Buset. Soalnya kita begitu jadi itu langsung setelah terima sama Pak. Ini tanda tangan. Nah, ini tanda tangannya Bapak-bapak yang menerima. Oke, selesai. Cukup kan? Selanjutnya Ada seleksi. pertanyaan? Nama teman-teman dulu nggak usah. Mungkin tapi itu aja nanti apa lembarannya aja nanti untuk apa kalkulasiannya. Selanjutnya seksi permintaan. Pak Kolam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih
kasih kepada teman-teman panitia dari penanggung jawab hingga sampai kepada yang teknis distribusi. Pada umumnya pada kesempatan ini Idul Adha kali ini sudah cukup bagus untuk di bagian pelayanan penerimaan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di seksi pelayanan perbedaan dan kepada panitia khususnya. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf juga apabila dalam pelaksanaan pekerjaan kemarin itu agak ada cerewet-cerewet sedikit gitu ya. Karena yang mintanya juga agak cerewet gitu. Jadi ya mohon dimaafkan, kalaupun ada kesalahan sangat sedikit, dan kesalahan itu yang paling kelihatan di Pak Safran. Karena itu salah pencatatan, bukan salah kita, salah pencatatan ya. Di permintaannya itu ada tercatat, tapi di pendaftarannya nggak tercatat gitu. Sehingga waktu diminta dengan catatan itu ya kita nggak punya, tapi sudah kita bisa tangani. Terima kasih. Terus kemudian untuk yang tadi menanggapi yang Pak bagian pengemasan, saya kira begini, itu kan ya bukan target ya, tapi apa namanya perkiraan kan mungkin ribuan ya, perkiraan pembungkusannya itu. Tapi karena adanya permintaan itu kan banyak permintaan itu kan sepertiganya ya, sepertiganya, sehingga ya kan itu nggak dihitung kilonya, itu kan perkiraan yang di permintaan itu juga banyak sekali. Karena dianggap satu hewan korbannya itu sepertiganya, berarti ya sepertiga dari sekian kilo hewan korban itu, saya kira gitu. Belum dia tambah kepala, kaki, mungkin begitu. Jadi dari yang realisasi 899 tadi yang termasuk korban itu, ya kalau semua dihitung kilo mungkin ya ribuan mungkin gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, saya minta waktu menjawab pertanyaan Bapak. Permintaan yang aku rekod itu sudah sekalian ada permintaan yang 2 kantong mustahil, ada di sana 10 kantong mustahil, udah ada tulisan. Jadi itu masuk. Jadi bukan, jadi yang saya laporkan itu yang sudah saya kantongi diminta oleh apa itu tadi permintaan itu rekod sana. Jadi bukan mungkin Bapak ini nggak mencatat kan, ada sih, tapi saya mencatat karena keluar dari rumah saya. Iya, kalau keluar dari rumah saya catat. Jadi ada di sana. Ada yang minta limpah nggak ada. Saya nggak terima limpah. Gimana saya tahu limpah? Nggak nyampe limpahnya. Ini ada yang kok nggak ada limpahnya Pak? Saya hanya begini aja. Limpah nggak ada kok. Sampai di sini. Seharusnya Bapak ngomongnya ke permintaan, bukan ke penimbangan. Ini yang tadi jawab permintaan ikut termustahil. Ada jantung juga, ada lidah, aku nggak pernah lidah. Nggak ada. Oke, kemudian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, ini kan di lokasi pas Bang Jagal motongin daging-daging tuh ya. Jadi dari yang kurban itu minta langsung ke pihak Jagal, ke tukang potong, kayak seperti khas dalam yang kurban ya. Pihak yang kurban itu langsung dimasukin ke plastik sampai buntut ekor pun dipenuhi. Itu jadi nggak nyampe ke bagian Memasak. Maji Bambang gitu loh, makanya nggak masuk gitu. Jadi kalau di total untuk tonase itu kalau dihitung sama dengan permintaan kurban itu memenuhi target mungkin karena
ya khas dalam aja udah ketahuan 3 kiloan. Belum ekor, belum yang bagian lain. Dan itu alhamdulillah selama saya di lapangan ya terpenuhi gitu loh permintaan dari yang kurban. Saya nggak tahu tahun-tahun kemarin gimana ya kan. Kenapa tak minta permintaan ya? Kenapa? Kenapa dilayani dari permintaan? Karena yang kurbannya langsung minta di lokasi gitu loh. Jadi kita nggak bisa itu. Nah, jadi intinya itu. Jadi mungkin total jumlah itu ya kalau dihituin ya masuk gitu. Karena kalau saya perkiraan kalau 1 ekor sapi itu daging itu 1 kintal daging tok. Kalau kali 9 ekor itu 9 kintal. Kalau kambing ya sekitar 60% lah. Kalau 40 kilo nggak nyampe, kalau 40 kilo 1 ekor itu 15 kiloan. Kali 28 ya ketahuan gitu. Jadi gitu aja. Makasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini mungkin sebetulnya tidak terlalu banyak apa itu masalah seksi konsumsi Bu ya. Monggo silakan Bu. Kemudian ada disampaikan. Boleh. Biar kelihatan cantik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari tim seksi konsumsi pada dasarnya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Amin. Tidak ada kendala dan pada saat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim konsumsi yang sudah bahu-membahu melaksanakan amanah yang diberikan kepada kami. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia, Bapak Ketua juga dan timnya bahwa kendala-kendala kami rasa tidak ada dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan, apa yang kami usahakan bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada keluhan, tapi kami menampung insya Allah kalau memang ada keluhan, saya berharap ada masukan dari seluruh teman-teman panitia ya, dan masukan itu akan kami perbaiki insya Allah di tahun yang akan datang. Dan tapi pada dasarnya kami dari tim konsumsi tidak ada keluhan apa-apa, semuanya berjalan lancar. Kami dari tim konsumsi hanya mohon maaf apabila apa yang kami berikan, apa yang kami usahakan ada hal-hal yang mungkin kurang atau masih ya dianggap kurang lah, jadi kami mohon dimaafkan. Saya kira itu Pak. Jadi pada dasarnya semuanya berjalan lancar. Ada yang kurang banyak sopnya. Jadi itulah yang bisa kami usahakan Pak, apa yang kami sajikan mudah-mudahan dapat diterima. Baik, terima kasih. Pengamatan saya memang juga apa itu tidak ada masalah, bahkan ada sisa ada masalah yang kemarin itu tidak ada yang tidak terpakai, tidak ada, semua sudah terkonsumsinya baik. Kuenya bukan opsi, sebetulnya itu dikasihkan per seksi gitu. Dan sama petugas kita dibagiin satu-satu, jadi ada yang bagian yang enggak. Kalau kuenya tadi harusnya dibagiin per seksi harusnya. Jadi itu ada sedikit ada salah komunikasi itu. Terus selanjutnya ya Banyak kok lebihnya. Banyak lebihnya banyak. oh ada sudah cukup sudah. Di sini kan kemarin tahu-tahu upah ambil terus bagi-bagi gitu kan, belum ada instruksi bagi-bagi dan data yang sudah dicapai itu. Nah makanya ada sedikit ini apa itu harusnya
maksudnya dikasih kayak model nasi gitu, sebungkus per seksi, bungkus per seksi gitu supaya pendistribusiannya lebih ini. Kuih naik. Oke, terima kasih Ibu. Apa mau pamit? Oh, dengarkan terus selesai. Ada yang mau dengar? Terus kali-kali sampai selesai kenapa? Ya, Gak apa-apa lah. ya, kamu selesai kan ya? Iya, bagus lah. Ya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jam 1 kali selesai. Baik, terus sekarang untuk seksi distribusi. Pak Gunawan, monggo silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari seksi distribusi, alhamdulillah, menurut kami sudah menjalankan tugas ini dengan baik ya, berkat kerjasama dengan seksi-seksi yang lain seperti dengan bagian pengemasan. Alhamdulillah kerjasama cukup baik kemarin ini ya. Oleh karena itu dari seksi distribusi telah mendistribusikan ke RT1, RT2, RT3, RT4, RT5 di wilayah kita. Kemudian ada penggali makam, kemudian ada anak yatim dan pemandi mayat sini atau ambil ya. Lalu ke hansip, pembeca, pedagang kecil ya, terus tukang angkut sampah, truk sampah, pemulung, terus satpam dan klinik servis WTC, puskesmas, kemudian satpam dan ART RSP. Jadi alhamdulillah sudah menurut kami sudah berjalan baik ya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seksi-seksi lain atas kerjasamanya ya, dari sisi distribusi. Kemudian kalau yang distribusi yang berkupon relatif menurut kami lebih baik ya, nggak ada masalah. Cuman yang sedikit masalah nanti yang kemarin itu adalah yang non kupon gitu ya, agak bermasalah menurut kami kemarin, sehingga sampai maghrib kita belum selesai distribusi kemarin. Jadi oleh karena itu mungkin usul kami untuk kedepannya itu mungkin perlu kita evaluasi yang untuk non kupon itu bagaimana sebaiknya, apakah tetap diberikan kupon, kan kemarin kan kayak dikasih kupon padahal namanya non kupon ya, nomor. Nah, saya kira menurut kami perlu kita evaluasi ke depannya supaya lebih baik ya. Apakah perlu seperti itu atau kita mengacu ke tahun-tahun yang dulu nggak pakai nomor kayak gitu. Kalau menurut saya relatif lebih lancar gitu. Tapi ya terserah kita nanti untuk depannya bagaimana. Demikian kira-kira Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kalau non-kupon memang ininya seharusnya nggak pakai apa ya, lembaran ini namanya juga non-kupon. Ya kalau jumlah kan memang bisa dihitung ya. Sedangkan kalau pembagiannya memang ya kayak gitu, akhirnya dibelah jadi dua kan, karena kondisinya cukup banyak. Itu saya pikir dibelah juga itu juga sudah keputusan yang cukup bagus juga, karena supaya bisa dapat semua kan. Kasihan kalau sudah ngantri tapi nggak dapat apa-apa kan, kasihan. Walaupun itu seberapa dapatnya, kalau udah mau tentengan kan gitu aja. Baik, terima kasih Pak Ayu. Ini Pak Anies, Pak Benjamin tidak ada ya? Siapa? Seksi Presiden Sinuan Pak Ustaz. Ada yang wakili ya? Ada. Kalau saya perhatikan kayaknya akil limpa itu ada yang misterius juga kelihatannya. Ya, kalau saya di ini saja.
Ya kalau babat ini sih tidak terlalu ini, nanti saya bagi bar katanya. Pengamatan saya nggak terlalu banyak di tempat. Kayaknya ada yang lewatnya lagi. Nggak tahu lewatnya kemana ya. Naik, nggak ada. Ini seksi kondisi sudah. Seksi keamanan sama seksi. Masih kemana dulu? Nanti saya diskusi. Keamanan, silakan. Saya mau Pak Erlangga. Ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Keamanan, alhamdulillah bisa menjalankan dengan baik tugas yang diberikan oleh Ketua Panitia Kurban Ketua DKN. Mungkin ada beberapa hal juga yang harus kita koreksi ya dalam hal yang tadi Pak Bulan bicarakan masalah non kupon itu. Kita dari awal sudah bilang bisa nggak diestimasi berapa kupon yang non kupon bisa dikeluarkan itu kan? Kalau itu duluan kita bisa antisipasi, kalau udah dapat 100 udah 100 lebih itu kita akan mengendalikan mereka untuk keluar dari tempat tersebut gitu kan. Akan tapi setelah diestimasi sampai jam 2 jam 3 asalnya baru kelihatan. Nah kita kupon juga yang udah nomor maksud saya nomor yang udah beli jadi emang sebagian apakah mulai pakai nomor atau tidak. Akan tapi karena ini mengumbar waktu ya akhirnya ada sebagian pakai nomor sebagian tidak. Jadi alangkah baiknya untuk kedepannya menurut hemat saya ya mungkin jauh-jauh hari sudah bisa ditentukan gitu. Karena itu akan lebih tertib lagi Pak. Gitu. Gini Pak, kalau non kupon itu kita tidak bisa menentukan dari awal. Karena apa? Jumlah mustahil kita harus diketahui dulu pertama kan. Yang kedua, hewan kurban jumlahnya berapa? Nah, itu apa harus kita tahu dan kita menentukan berapa kilo nanti kebagiannya berapa. Mustahil kita harus tahu mustahilnya dulu. Untuk keseluruhannya, Iya, saya baru kita bisa mustahil harus ketahuan dulu. Nanti baru kita bicara non kupon. Kalau non kupon didahulukan kayaknya rada ini ya kurang tepat. Maksudnya selain saya untuk pembagian dari pihak lingkungan kita, usaha yayasan, bisa nggak berapa yang udah bisa untuk dalam terus keluarnya yang itu bisa dilihat gitu Pak? Itu. Sebetulnya kan begini, sebetulnya kemarin itu sudah dialokasikan sekitar 150 kan gitu ya. 150 bungkus ya seiring dengan melonjaknya ini ya akhirnya kan sudah jadi 2 sebagian kan gitu. Ya bagi-bagi gitu. Harapannya kemarin kalau mungkin pemotongannya rapi sebelum jam 5 mungkin yang datang tidak sampai segitu. Ya itu kan itu. Kita juga selesainya mundur, ya itu dampaknya yang datang nambah lagi. Ya jadi kan berlarut-larut terus itu kan karena kurang ini tadi itu. Di luar apa namanya kontrol kita juga kan. Iya. Jadi kan akhirnya ngambil keputusan harus di belah. pecah. Percaya lagi kan ada nambah lagi seperti itu lah. Supaya ya paling tidak tulang itu harus bawa tentengan kan itu maksudnya itu. Iya. Kalau nggak apa kan ya namanya manusia ya gimana ya rasa tidak kan mesti ada kan gitu. Iya, ini betul ya kita tetap aja harus membedakan situasi di lapangan Pak. Itu dari kami ya. Sekarang ada tambahan nggak Pak Er? Ada tambahan nggak? Tambahannya cuma permintaan maaf aja. Permintaan pelayanan. Permintaan karena beliau mengamanatkan sebenarnya kepala, kaki, buntut, itu harus dikarung dan tidak boleh semua orang mengakses. Tapi pada saat atau saat detik pembagian dan lain sebagainya, saya nggak bisa monitor itu karena yang kita jagain ada di depan, ke belakang, menghindari ada hal-hal yang aneh di pintu belakang walaupun dikunci. Itu aja yang saya minta maaf khususnya pada tim Pak Bambang.
Karena saya udah nggak bisa kontrol lagi, itu karung. Saya lihat banyak yang akses, banyak yang bungkus segala macam, saya udah nggak bisa apa. Nah kalau untuk yang Pak Gunawan tadi, tahun depan kita tetap akan pakai nomor. Kenapa? Nomor itu akan kita bagikan awal Pak. Sesuai nomor yang kita cetak, misalkan 200, sudah kita bagi 200 lebih dari itu dan kita pulang. Jadi tegas aja tahun depan. Jadi kita nggak bisa toleransi lagi. Kayak kemarin kejadiannya apa? Ya kayak gitu. Setiap menit bertambah. Jujur Pak, 24 kali saya hitung Pak. Pulang balik ke antri. Sampai saya pasok, saya plot sampai sini ya. Toto udah nambah 5, ya ilah capek hati kita. Begitu balik lagi udah nambah lagi. Lo kan numpuk, aturan numpuk tuh aduh. Orang keamanan sampai jerit-jerit, minta ampun. Nah gitu, jadi efektifnya adalah pakai nomor dan itu begitu mereka ngantri kita bagi. Jadi yang tidak megang nomor dan tidak sesuai urutan kita tolak. Itu kalau saran dari keamanan. Itu aja Pak. Baik. Ya, terima kasih untuk tim keamanan yang sudah bekerja. Terima kasih Pak Ketua DKM, Pak Tim keamanan dengan kaos merah ya. Pak Jor, terima kasih untuk Pak Jor, untuk Pak Kita, tim keamanan. Berapa Pak Jor? Merah. Merah. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tauladan keamanan Pak, karena punya ragam. Jangannya ngiring nih. Selanjutnya seksi dokumentasi Pak Ini ya. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi sebagian udah saya masukkan ke snack video ya, kalau memang mau diakses itu kapan aja bisa. Yang kedua, ada banyak juga yang saya tidak ini kan karena menyangkut masalah syar'i ya. Ya, itu sebenarnya banyak yang waktu antri itu udah terdeteksi sebetulnya tuh, cuma iya Pak Kading segini saya mau publish repot juga urusannya. Makanya itu nggak saya publish juga, dan sebagian yang pada saat pembagian juga saya pilih-pilih aja. Dan untuk pada saat yang pemotongan juga, karena itu kan wanitanya nggak pakai pakaian yang sari juga, saya juga jadi iya agak-agak riskan gitu loh, agak apa ya, nggak etis lah. Nggak etis. Jadi saya maksudnya juga jadi agak apa ya, repot Pak ya? Repot gitu loh, karena kan harusnya kita turn around gitu loh untuk semuanya. Cuma karena ada itu kan saya jadi apa ya, repot. Enggak gitu, memang betul ada yang buka baju lagi. Waduh ini urusannya. Kayaknya secara karena masjid ini kan kita menjaga etika moral juga nih. Gitu loh. Masa dia buka baju terus di sini kayaknya gimana gitu lah. Ya mungkin pembelajaran kita juga nextnya tuh paling nggak sebelumnya kita beritahu kepada pemotong atau apa agar ini daerah wilayah masjid harus menjaga itu aja sih. Nah, kalau memang seperti itu. Dan untuk masalah yang lainnya mungkin ini memang masih banyak yang belum saya kompilasi. Nanti tergantung aja ya. Demikian, kalau ada pertanyaan boleh silakan, ada yang mau ditambahkan untuk masalah dokumentasi. Intinya akibat dari tukang potong yang kurang sakit, dampaknya ke menyeluruh kan gitu. Iya. Ya. Baik. Selanjutnya terakhir ini seksi kebersihan. Silakan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kebersihan hanya yang terjadi waktu itu minta dana ke ketua 200.000. Adalah satu untuk beli kantong sampah. Yang kedua juga seizin ketua DKM, ketua penelitian dan juga ada Pak Toto. Karena pada hari Minggu tim saya cuma 1 orang. Sedangkan masih bertebaran sampah-sampah tai sapi, tai kambing.
akhirnya itu berat. Nah karena berat itu makanya saya minta kebijaksanaan Indonesia memakai tenaga dari luar. Nah tenaga luar tentu ada jasanya. Nah itulah yang dikeluarkan hanya dari tim kebersihan 200.000 tambah 20.000 tim intensif untuk mobil sampah. Karena saya minta maaf karena yang diangkat itu sebetulnya kan sampah-sampah normatif, bukan sampah ini. Karena mandornya paham karena adalah dalam rangka hajatan Idul Adha. Akhir 9 kantong diangkat, saya kasih cuma uang 20.000. Nah sampai detik ini tim kebersihan alhamdulillah masih bekerja tadi untuk di belakang area parkir. Cukup bersih seluruhnya, tidak ada lagi yang rasanya yang tertinggal untuk dalam kebersihan. Juga semua peralatan dicuci, naikkan ke atas, tinggal nanti bisa dipakai untuk tahun depan, nggak perlu lagi untuk beli-beli. Contoh tempat pasapi dan lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kebersihan, tidak ada lagi masalah sampai sekarang. Tadi terakhir sore tadi masih bekerja kebersihan dan selesai semuanya. Tanggung jawab kami kebersihan. Agak kurang lebih karena manusia biasa pasti ada kekurangannya. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Untuk semua seksi sudah semua kan gitu. Selanjutnya saya mengimbau kepada ketua seksi, barangkali kalau masih megang inventaris daripada BKN, alangkah baiknya mungkin dikumpulkan agar nanti bisa terdata. Dan kemudian untuk yang akan datang itu tidak usah berkali-kali gitu. Nanti akan ada kesimpan yang lebih rapi. Barangkali yang masih pegang ya, pegang peralatan yang sifatnya adalah inventaris DKM. Demikian laporan dari ketua seksi. Mungkin Pak Jen ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Kalau saya simak ya Pak ya, saya lihat bahwa pelaksanaan itu sudah bagus. Kalau ada kurangnya itu biasa. Tidak ada pesta yang sempurna kan gitu ya, karena pelaksanaan menyenangkan gitu. Tinggal kita bagaimana next berikutnya kita perbaiki, kita tingkatkan supaya akan lebih bagus lagi. Nah kalau satu saran saya kalau bisa, ini saran ya Pak ya, kita ada 9 sapi, 29 kambing. Kalau ya, 28 kambing. Bagaimana kalau kita tingkatkan ini umpama 9 sapi menjadi 20 umpamanya ya. Kan biasa ada target-target ya. Tentu ada pertanyaan, bagaimana bisa menjadi 20? Kalau ada umpamanya kita bikin satu sistem itu menabung dari awal ya. Menabung dari awal mungkin tidak terlalu berat kalau sekaligus ya. Kalau umpamanya per bulannya, kalau kemarin 3,5 juta ya, kalau tidak salah. Kalau 300.000 per bulan itu tidak berat ya. Nanti tentunya dari DKM akan membuat satu metode apapun itu namanya ya untuk melaksanakan itu. Saya rasa dari 9 itu bisa jadi 20 ya, menurut hemat saya ya, karena kita harus ada target-target gitu ya. Nah, jadi
kambing umpamanya dari 29, kalau kambing ini kalau menurut emak saya pribadi yang pengen kambing beli ya, jadi tidak perlu menabung untuk itu. Yang menabung untuk itu adalah sapi. Itu dari saya ya, ini usulan aja. Usulan kedua, karena dari tim saya, tim keamanan itu menggebu-gebu ya, sangat saya hargai, sangat kita harus ada seragam. Kemarin kalau next berikutnya, kalau panitia itu ada seragam gitu ya, bukan soal harga, bukan soal apanya, seragamnya. Kan ada suatu kebanggaan tersendiri. Saya pakai kaos merah langsung saya ingat Bob pimpinan saya Bob nih, gitu sama ada Pak Erlangga kan gitu ya. Yang beda tuh. Saya udah pun kepala saya udah pusing, saya duduk aja di situ. Iya, bertahan. Seragam MU merah ya. Malu saya dengan baju merah keamanan kan gitu ya. Keamanan ya. Ini hanya suatu usul ya. Bagaimana next berikutnya, tahun berikutnya? Kalau kita rencanakan rencana yang baik kan pasti. Bakal rencana baik ya, benar ya. Jadi itu aja Pak dari saya. Kalau saya melihat ya, biarpun saya diam, saya perhatikan semangat ya, bahwa sudah seperti ban berjalan gitu ya, dari pemotongan langsung itu cukup bagus ya. Kalau ada kekurangan seperti yang saya bilang pasti ada kekurangan, tapi semangat kerjanya ini seusia kita, semangat kerja itu sangat luar biasa kalau menurut saya sih ya, karena kita memang mencari ridho Allah. Tidak ada yang kita cari nama di sini, tapi mencari ridho Allah ini yang saya lihat. Nah, mudah-mudahan kalau ada kekurangan kita maklumin aja lah ya. Jadi kita tingkatkan di kemudian hari. Ya, itu aja dari saya. Mudah-mudahan kalau ada tutur kata yang saya kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Kalau memperhatikan tadi ke Pak Sen, sebenarnya tahun kemarin itu sudah kita mulai ya. Cuman yang sekarang ini karena ada pertandaan kemarin kelihatannya belum terakomodir. Mudah-mudahan di ke depan ini dari TKM bisa menjalankan atau petugas yang perubahan itu. Koordinir gitu untuk insya Allah cicilan yang akan dilihat supaya apa yang disampaikan Pak John tadi bisa terlaksanakan. Dengan baik, terima kasih. Ini adalah rangkuman nanti, ini adalah catatan untuk paling tidak ke depan nanti siapa yang akan menjadi panitia. Kita berikan masukan bahwa tahun tersebutnya hasilnya kayak begini. Selanjutnya mungkin kami silakan ke Bapak Ketua DKM untuk menyampaikan tanggapan dan sekaligus benda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seksi bendahara, alhamdulillah kita surplus dari acara kurban kemarin sebesar 1,358 juta rupiah. Hanya rencananya dana ini kita akan berikan selang air sama alat buat potong. Kalau itu pincang ya. Ya itu biar cepet. Yang kayak gergaji. Muslim. Berkaos ya, untuk kaki ya. Kaki. Ada pertanyaan untuk bendahara? Mungkin ada usulan bendahara tadi itu Bapak-bapak. Buat bendahara. Hardi. Ada usulan dari anggaran APBD tadi. Ya, boleh diberikan apa itu? Kalau kursus nggak ada makannya. Waduh. Ini apa namanya? Kalau bukan pakai APBD ya. Itu Pak, apa namanya? Kan saya lihat kemarin memang bagus tuh, merah-merah seragamnya mantep gitu deh. Excellent gitu. Barangkali kalau memang ini untuk menghemat apa namanya biaya, apa tidak pakai rompi kan bisa dipakai seterusnya nih. Next gitu loh.
Kalau rompi, kalau kaos kan dipakai kan kita nggak enak nih. Tapi kalau rompi biar bisa diganti, nah segitu. Itu aja sih coba. Ya, tinggal ininya gimana, motifnya gimana terserah. Tapi yang jelas kalau rompi itu bisa dipergunakan seterusnya. Jadi anggaran tadi sesuai rencana sah ya. Sah. Oke, selanjutnya mungkin bagi SR ini lah. Kali-kali ada masukan gitu. Iya, Pak Edi. Pak Edi silakan. Iya, kita baru ikut sekali. Justru itu yang pertama. Banyak naik pesawat soalnya jadi banyak masalah Pak ini gitu. Ya, baru ya, baru. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya himbau sama bapak-bapak, kalau seandainya kita sibuk di lapangan, tolong jangan sampai di sini kumpul untuk ngobrol. Sedangkan pengontrolan di belakang itu los. Saya sering teriak kemarin itu, ngapain ngobrol di situ, di sini kayak duduk ngobrol. Jadi kita sekarang kita nggak tegur, kalau kita di situ kan perasaan ini pun ada. Saya minta tolong terhadap bapak-bapak, janganlah ngobrol di sini kalau kita lagi sibuk. Duduklah di tempat-tempat yang lagi sibuk di situ. Jadi bisa langsung orang bisa ngontrol. Kemudian yang kedua Pak, dari Pak Derajat tadi, teknik cincangnya berbeda, jadi kita capek yang di bawah. Karena sosok dari paha nggak seperti ini kan kita laksanakan tahun-tahun lalu. Kita sosok pelan dengan sedikit-sedikit jadi cincang di bawah kaki. Kalau sekarang itu disosot semua dari atas, tumpukin di bawah. Saya enggak sombong Pak, saya setengah mati di bawahnya untuk cincang lagi untuk kecil seperti ini. Dia ibu-ibu bapak itu ngomong, Pak istirahat Pak. Sebab kalau saya istirahat ini sapi tempat di bawah ini gimana cara kerjanya nantinya? Kita yang ngangkat, kita yang potong, kita yang ngangkat. Bapak-bapak yang lain masih ngobrol sekalipun bukan pembagiannya. Tapi kita harus juga kerjasama. Tolonglah diawasi yang itu. Dan bantulah sebisanya kita bantu. Itu saja Pak. Kalau kita masih dikasih kesehatan seperti ini, alhamdulillah. Tapi kita masa-masa depannya. Saya kira itu secara tekniknya mungkin kita bicarakan nanti waktu kalau panjang. Secara teknik sosoknya itu harus dari paha digantung, sosok pelan. Taruh di bawah jadi anak-anak yang potong tuh gampang. Kalau teknik kemarin itu disosok dari atas, semua satu paha itu ke bawah. Di bawah itu bolak-balik kita potong. Untung aja udah cara panjang. Coba lagi dari atas ini dibagi 4, dibagi 8. Baru dibagi ke anak-anak dari kampung potongnya. Dipotong pun kita juga potong, kita juga ngangkat. Tolonglah dibantu kalau bisa dibantu. Kita mau teriak Pak, tolong bantu, kita juga malu. Kalau udah capek, udah pasti capek lah. Nggak mungkin kalau udah capek ya, mundur aja. Nggak ada juga yang tegur. Cuma minta tolong ke depannya di tempat yang seperti itu kita nongkrong di situ ngobrol. Jadi tetap aja juga. Oh ini kerja semangat juga. Iya banget ya. Iya, cuma itu Pak, untuk masalah-masalah ini seperti diperhatikan ke yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai kita kurban, baru kemarin ini yang namanya hewan kurban tuh banyak yang digeletak kambing, disemprot air. Air udah itu paling bau. Paling tidak baik. Kalau daging itu kecuali itu kita lama kan sampai maghrib. Ya bagusnya aja ya. Kalau ada orang yang ngomong sih, ini kalau udah lewat dari motongnya dari pagi, udah lewat dari 6 jam, udah kayak bangkai kan. Yang keluar tuh kayak gitu. Karena kalau dikatakan 5 di kambing, itu begitu potong begini langsung angkat langsung ini enggak sampai numpuk gitu. Yang namanya kambing itu harus seperti itu. Dan satu lagi, baru kali ini saya lihat itu disemprot air. Jadi pembusukannya cepat ya?
Boleh bulan malam tadi. Ya. Ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Om Haji Derajat. Ya, sebenarnya itu kambing itu numpuk kita potong dari tukang jagal itu biar menghemat waktu. Dan maaf ya sebelumnya. Jadi itu ditumpuk itu nggak lama dan digantung itu kan 5/5, ya kan, selesai gantung lagi 5. Jadi waktu ada yang bilang itu katanya untung aja nggak mau bangke, kita juga udah prediksi kok Om Haji gitu loh. Kalau memang itu tidak baik menurut Om Haji dari pihak kita tukang jaga, mohon maaf gitu loh. Tapi alhamdulillah kan selama ini berjalan daging pun tidak ada masalah. Kita semprot dengan air itu membantu biar bawah lantai itu darah itu tidak nempel, itu membeku. Karena kalau sudah membeku itu susah Om Haji, itu loh intinya. Jadi kalau menurut saya ya kita tuh tukang jaga juga manusia biasa, itu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan ya mohon maaf lah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir secara keseluruhan kita tadi sudah dengar dari masing-masing tim. Ya memang ini dari awal kita juga, saya malah bersyukur sekali. Ini sekarang yang datang kalau nggak salah hampir 35 orang. Artinya sport untuk membangun pelaksanaan ini luar biasa. Juga terima kasih kepada Pak John yang selalu monitor di lapangan dan kepada teman-teman. Semangatnya saya pikir ini luar biasa buat saya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Dari jumlah yang hadir pada malam hari ini, artinya ini kayak Pak Derajat, Pak Abu, ini untuk membangun orang kita di dalam pelaksanaan yang lebih baik lagi. Itu mungkin intinya semuanya hadir pada malam hari ini. Ada satu yang saya mau katakan, bahwa one team, one spirit, one goal itu ternyata saya anggap 90% bisa terlaksana. Contoh misalnya, dengan 28 kambing, 9 sapi, memang seperti saya prediksi itu di jam 4, tapi loss di jam sampai maghrib. Karena memang saya juga komunikasi terus dengan Pak Erlangga, 16.30 itu di 120 posisi non kupon. Tapi pas di 17 itu ternyata bisa naik 200, itu luar biasa Pak. Dan ini juga sudah prediksi memang. Karena memang boleh dikatakan ekonomi kita dalam keadaan seperti ini ya. Jadi orang, makanya Pak Yudi itu waktu dia videoin saya minta, ternyata juga yang datang itu Pak bukan orang biasa-biasa saja. Yang ngambil ini luar biasa buat kita pencegahan. Pada intinya saya atas nama DKM melihat secara keseluruhan, karena 2 hari sebelum hari H, Pak Boy, Pak Erlangga dan teman-teman sampai jam 1 Pak di sini memang luar biasa sekali itu semangatnya. Walaupun cuma ada kopi aja ya. Boleh bilang saya atas nama DKM mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan memang ini hal yang baru kita ambil dari Jagal, dan dengan adanya koreksi ini artinya kan ini bukannya kesalahan, artinya masukan buat DKM untuk kita perbaiki sama-sama. Intinya seperti itu Pak. Saya juga angkat kopi dengan Pak Derajat yang sudah seumur situ, dia masih ikut cincang. Pak Agus, Pak Jiman, saya pikir luar biasa sekali. Menurut saya ya Pak, secara pribadi saya tidak bisa berkata apa-apa, walaupun saya memang kelihatannya tidak kerja, tapi saya monitor sampai sekecil apapun. Dari waktu ke waktu itu saya amati betul. Jadi intinya pelaksanaan korban ini itu semangat yang saya katakan one team, one spirit, one goal itu saya anggap luar biasa. Itulah intinya. Nah kemudian ada beberapa catatan yang tadi diungkapkan dengan Pak Derajat, ya memang ini juga bagian dari koreksi untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan Pak. Contoh kita juga sudah langsung bicara dengan bendahara, dengan wakil ketua. Ada kemungkinan kalau ini kita
perbaiki, tentu ada sistem yang kita rubah, kemudian juga peralatan yang kita rubah. Contoh juga Pak Hakiman itu baru katakan dia keluar duduk itu cuma istirahat, saya sampai bikinin kopi sendiri buat Pak Hakiman khusus loh Pak. Saya bikinin Pak Hakiman karena emang nggak berat juga dia. Dan ini juga menjadi catatan saya. Tidak bisa untuk next berikutnya itu cuma 3, itu orang palingnya 6 jalur Pak untuk penimbangan ya Pak Hakiman ya. Jadi kemudian juga untuk pencincangan ya betul tadi Pak Regar bilang ya mungkin karena ini kita baru Pak, jadi amatan ini, masukan ini kita evaluasi. Saya berharap tadinya dengan adanya penjaga, saya sudah hitung kalau 3 jam, sekian jam 4 sudah selesai, tapi ternyata loss ya. Ya itu juga kita sudah amati betul gitu. Dan ada juga beberapa titik yang memang biasanya dapat, tidak dapat karena faktanya memang di lapangan tidak ada barangnya gitu. Ini mohon maaf sebelumnya dari kepada teman-teman yang lain yang ada permintaan tidak terpenuhi karena kondisi di lapangan ya seperti itu ya, kayak Pak Erlangga juga sudah pusing mungkin kali ya di belakang, saya tahu itu. Dan kemudian juga masalah tidak sairnya pemotong penjagaan ini juga evaluasi kita bersama mungkin kali ya. Next berikutnya menjadi catatan juga buat saya, artinya perlu kita tata ulang. Saya juga berharap ke depan ini memang ada beberapa poin yang memang harus kita rubah ini. Pertama masalah pencincangan, terus juga masalah penimbangan dan peralatan potong yang harus kita siapkan nanti ke depan. Kalau ada peralatan potong mungkin itu akan lebih cepat. Itu mungkin kali ya ke depannya ya yang kita lagi pikirkan dari sekarang DKM. Nah kemudian juga dari Pak Gunawan tadi ya masalah pembagian. Saya pikir juga dari pos-pos yang sudah ditentukan RT 1 sampai RT 5 itu udah bagus saya pikir Pak. Artinya si warga sendiri sudah lagi tidak datang ke sini ke lokasi. Di drop diambil udah bagus di sini. Kemudian dari BTC dari rumah sakit puskesmas ya. SP juga. Nah cuma yang non kupon ini yang kita lagi pelajari Pak sama-sama. Artinya kenapa sih ini? Ya saya berharap tahun depan dolar bisa 12.000, mungkin orang nggak antri 220 Pak. Padahal masih. Ya kalau ekonomi itu akan bagus, ini juga orang malas untuk datang Pak. Ini nama indikator itu dari kemarin kan dari awal sudah bilang ini indikator itu ekonomi. Kalau ekonomi kita masih seperti ini, ya, faktanya sekarang orang yang pakai bagus-bagus malah ada yang pakai bahasa Inggris ya. Iya. Dia antri di depan itu Pak. Artinya sekarang orang ini butuh gitu. Jadi kita juga syukur kita bisa penuhi dari 220 yang dikemas, lossnya kalau salah 7 ya Pak Erlangga ya, 7 kalau salah ya, yang loss ya, yang tidak kebagian ya, 5 sampai 7 ya, itu Pak. Jadi kita bersyukur aja semuanya. Kerja keras Bapak dari awal sampai akhir itu saya pikir sudah good luck lah. Untuk saya secara pribadi atas nama DKM mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan pelaksanaan ini ada kekurangan. Intinya saya merasa luar biasa pelaksanaan ini Pak. Itu jadi mudah-mudahan next berikutnya ada beberapa catatan memang buat saya sehingga nanti kita perbaiki sama-sama. Terus juga masalah keuangan yang biasanya dulu kita juga pakai uang kas DKM, sekarang ini malah surplus. Artinya pengontrolan keuangan ini memang ketat sekali kita, jadi tidak sembarangan untuk keluar yang bukan posnya. Karena memang kita juga diingatkan beberapa teman-teman, Pak Farhan sudah mengingatkan saya kehati-hatian di dalam keuangan ini untuk mengelola pelaksanaannya. Jadi memang itu saya komunikasi dengan Pak Angga. Artinya keuangan ini kita kontrol sama-sama dengan Pak Ketua juga, Pak Yitno, Pak Malik dengan Pak. Jadi semuanya itu kita kontrol semua Pak dari keuangan ini sehingga sekarang ada surplus. Berarti memang kehati-hatian kita untuk mengeluarkan uang itu ketat sekali. Artinya bukan ketat kita tidak ini, kalau bukan posnya memang kita tidak keluarkan. Karena sekarang ini banyak secara hukum ya. Kemarin-kemarin maaf saya jujur saja banyak kita langgar gitu. Karena pengeluaran uang kas DKM itu dulu Pak luar biasa kita. Karena anggap uang banyak, ya kita kerjakan aja semua, kita kerjakan. Nggak taunya
bukan pos yang sebenarnya harus kita keluarkan. Nah sekarang ini teman-teman sudah sepakat pos untuk pelaksanaan kurban itu pure semuanya dari situ, dikelola dengan baik sehingga akhirnya seperti sekarang ini Pak Ibu. Jadi alhamdulillah kita tidak pakai pos DKM, dari makan sampai boleh dibilang ya pada hari hanya itu kan kita ada konsumsi segala macam, ada hamba Allah, terus juga ada yang kemarin terbuka di sini ada beras segala macam, itu luar biasa menurut saya. Dan ibu-ibu juga spotnya luar biasa juga. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah masak kita semuanya mencicipi kambing, hidangan kambing ya. Top kambingnya top lah. Pokoknya luar biasa buat saya sih. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal ibadah Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai penanggung jawab DKM mohon maaf apabila dalam kesalahan ini ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pelaksanaan panitia korban 1447 Hijriah. Terima kasih.